Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Vivian. Saya merupakan mahasiswi semester 6 dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat sebagai bentuk dari pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Pendidik, sekaligus mengajak kalian semua untuk melihat permasalahan yang berkaitan dengan etika pendidik. Mungkin dari kalian semua yang menonton video ini pernah melihat, pernah menonton TV, pernah membaca di sosial media dan berbagai artikel yang berkaitan dengan permasalahan etika pendidik. Namun ada salah satu permasalahan yang menarik perhatian saya, yaitu berkaitan dengan pendidik yang melakukan tindakan cabul dan pemerkosaan kepada anak muridnya. Duh, ada lagi aja kasus guru mencabuli anak didiknya. Polisi menangkap guru kesenian dan pelatih basket di kota Kediri karena diduga mencabuli anak didiknya yang masih SMP, guys. Yang pertama nih, si guru seni. Pelaku berinisial YD berusia 22 tahun mengaku sudah mencabuli korban sebanyak 3 kali pada Desember 2022 lalu. Si YD ini juga mengancam korban bakal sebarin videonya loh sebagai ancaman agar si korban mau ke rumah si pelaku nih. Terus si pelatih basket berinisial ADH ini menggunakan modus sering WhatsAppan dan merayu korban agar mau berhubungan badan. Ampun dah, harusnya menjadi teladan untuk anak didiknya, ini malah merusak. Jadi itu tadi video yang dimana saya ambil dari TikTok, berisikan berita yang mengatakan bahwa ada 2 pelaku, yaitu pendidik atau guru yang melakukan tindakan cabul kepada muridnya. Hal ini disertai dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak dapat diterima dan tidak masuk akal. Ada pula saya baca dari beberapa artikel berita yang mengatakan hal serupa dan kasus serupa yang dimana pendidik melakukan pencabulan kepada anak muridnya. Itulah tadi video dan beberapa artikel berita yang mengatakan bahwa guru melakukan tindakan yang tidak sepantasnya. Bukankah guru merupakan teladan, kok malah mencabuli anak muridnya? Berdasarkan video tadi dan beberapa artikel tersebut, melakukan pencabulan itu merupakan sesuatu yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik. Hal ini juga dilakukan oleh pendidik tersebut dengan berbagai alasan dan memberikan ancaman kepada muridnya agar tindakan tersebut dapat ia lakukan. Seperti yang kita ketahui bersama, yang dimana guru ini seharusnya menjadi sosok yang menjadi teladan dan menjadi contoh dalam setiap tindakan yang dilakukan. Kasus pencabulan. Kasus pencabulan merupakan kasus yang menyedihkan dan menyeramkan, yang dimana sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi murid malah menjadi tempat yang menakutkan. Begitu pula guru, yang seharusnya menjadi orang tua kedua yang memberikan contoh dan teladan yang baik dan memberikan arahan serta motivasi kepada muridnya, tetapi menjadi orang yang tidak bermoral dan dapat merusak generasi bangsa. Dari peristiwa tersebut sangat merugikan dan menyakiti korban, yang dimana hal ini dapat memberikan bekas luka yang mendalam kepada korban, memberikan kesakitan fisik dan mental, serta korban dapat merasakan tekanan baik dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Bahkan dari beberapa artikel yang kita lihat bersama tadi, terdapat oknum guru yang melakukan pencabulan, pelecehan ataupun pemerkosaan kepada anak-anak SD dan TK, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa anak SD dan anak TK ini belum mengerti apa-apa dan juga memang sangat membutuhkan sosok yang memberikan arahan dan contoh dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Untuk menjadi seorang pendidik seharusnya memiliki sikap dan berpandang yang positif, memiliki tanggung jawab, memiliki sikap yang dapat dipercaya, serta memiliki kemampuan untuk menjadi teladan. Bukankah dengan kasus tersebut yang dimana sudah banyak sekali terjadi, ini mencoreng namanya etika pendidik, di mana pendidik tersebut tidak memiliki etika dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Etika pendidik yang dimana seharusnya menjadi pedoman bagi pendidik dalam bertindak dan berperilaku, tetapi malah dicoreng dan dilewati batasnya. Maka dari itu, untuk memberantas kasus ini, sebagai seorang guru harusnya dapat menjalankan dan dapat benar-benar memahami apa yang disebut dengan etika pendidik tersebut dan harus diterapkan sehingga tidak melewati batas dan hal ini tidak dapat terjadi. Segala bentuk alasan dan ancaman yang diberikan oleh pendidik kepada muridnya itu tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat dibela karena hal ini sudah menjadi hal yang salah dan harus ditindak secara hukum yang pasti.
Tetapi apabila melihat dari latar belakang pendidikan, menurut saya hal ini harus diperbarui, yang dimana untuk menjadi seorang pendidik tidak hanya cukup memiliki kecakapan, kepintaran, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas, tetapi juga harus bermoral dan mengerti apa itu etika pendidik, mengerti psikologi anak dan karakter anak, dan juga memahami dampak baik dan buruk dalam setiap yang dilakukan, sehingga penerapan dari etika pendidik ini benar-benar diterapkan dan tidak hanya menjadi pedoman yang hanya dibaca. Jadi untuk kalian semua yang melihat video ini, kita harus sama-sama mendukung korban dan juga menghukum pelaku dengan hukum yang pasti seberat-berat mungkin atas tindakannya yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pendidik tersebut. Dan juga apabila di antara kalian pernah mengalami hal serupa, jangan malu dan jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwenang atau pula melaporkan kepada orang terdekat kalian agar hal ini segera dapat di-stop dan nama pendidikan tidak tercoreng serta kesehatan fisik dan mental kita tetap terjaga. Baiklah semuanya, sudah selesai kita melihat dan membahas terkait kasus atau permasalahan yang dilakukan pendidik kepada muridnya yang berkaitan dengan etika pendidik. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Bye-bye!